气数化，气声粗句，云文云武，学习无间，生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两岸发挥，双手抚慰，大爱闪过满人间。Bayangan emas dalam air. Prestasi kita di sekolah tergantung kepada hasil ujian akhir. Yang paling ditakuti anak-anak adalah menghadapi ujian ini. Setiap menjelang ujian, mereka semua menjadi gugup. Hari ini ujian untuk mengetahui prestasi kalian selama 1 semester. Murid yang menyontek dapat nilai 0 dan nilai 60 termasuk lulus. Bagi murid yang serius belajar tidak akan sulit memperoleh nilai itu. Sudah, simpan buku pelajaran kalian. Sekarang mulai bagikan kertas ujian, setelah dapat langsung kerjakan. Baik. Aku mau ke toilet, buang air kecil. Kenapa tidak pergi sebelum ujian? Aneh-aneh saja. Pergilah dan cepat kembali. Iya. Oh, Xiaolice juga ingin ke toilet. Asik sekali. Ujian sudah selesai. Kita mau rayakan kemana? Aku sudah lapar. Kita pergi makan sesuatu dulu. Hasil ujian sudah jelek, masih bisa merayakan. Iya, kali ini kita pasti habis. Apa kalian bisa menjawab pertanyaan tadi? Sebagian besar aku tidak bisa, susah sekali. Kamu juga merasa begitu ya? Aku menulis sampai tertidur. Hatimu terlalu tenang. Masih bisa tertidur. Untung kamu bilang mau ke toilet, lalu aku terbangun. Kalau tidak, aku pasti celaka. Mochie, kamu bagaimana? Apa kamu bisa semua? Lumayan, tapi ada banyak soal yang aku tidak pasti bisa. Tapi aku sudah berusaha, jadi tidak usah dipikirkan. Kamu saja merasa tidak pasti. Soal kali ini sungguh susah. Sepertinya kita harus mengeluarkan mainan yang paling kita sayangi ya. Aku paling celaka. Jika nilaiku jelek, maka uang jajanku akan dihentikan. Ujiannya kan sudah selesai. Sudah tidak ada gunanya dicemaskan. Lebih baik kita pergi bermain saja. Ayo jalan. Xiaolice rajin menulis dan membaca. Kelak kebanggaan keluarga kita ada padanya. Xiaolice, kamu baru selesai ujian kemarin atau hari ini ya? Hari ini baru selesai ujian. Baru selesai ujian, kenapa kamu masih belajar? Pasti ada sesuatu. Ayah tahu, pasti nilaimu jelek. Nilainya masih belum keluar. Jangan sembarangan menebak. Belakangan ini Xiaolice rajin belajar. Tulisannya jadi bagus. Puisi juga dihafal dengan baik. Dia pasti dapat nilai bagus. Jangan khawatir. Di sini hanya kakek saja yang berpihak padaku. Hanya kakek yang peduli dan mengerti aku. Tentu saja, kau adalah cucu kakek. Kalau tidak peduli padamu, harus pada siapa lagi? Kakek sudah seperti keluargaku, memberiku kehangatan. Nilaimu jelek atau bagus akan ketahuan nanti. Saat itu kakekmu tidak bisa membantu. Ayah mau mengingatkanmu. Jangan lupa, jika nilaimu jelek, uang jajanmu akan dihentikan. Belajar adalah masalah pendidikan. Kenapa disatukan dengan uang jajan? Apa dulu nilai sekolah ayah sangat bagus? Iya, sepertinya nilai sekolah ayahmu juga tidak begitu bagus. Tidak adil. Kenapa hanya aku yang susah payah belajar? Kamu harus tahu, dulu ayah tidak belajar dengan baik, sehingga ayah susah mencari uang. Iya, Xiaolice, apa yang diucapkan oleh ayahmu itu benar. Kalau begitu, aku mau lebih susah.
Baiklah, mulai saat ini kamu harus belajar dengan baik. Masa depanmu pasti cerah. Maksudku kelak aku mau bersusah payah mencari uang. Dengarlah ayah, anak ini mengucapkan kalimat yang tidak berguna. Aku ingin cepat bisa mencari uang dan jadi orang kaya agar keluargaku bisa hidup nyaman. Untuk apa aku menghafal puisi? Ayah ingin kamu berpendidikan tinggi karena ingin ada seorang sarjana di rumah ini. Semua ini demi masa depanmu. Ayah, aku tidak ingin sekolah lagi ya. Aku ingin ikut ayah berjualan buah berang di pasar. Ayah bersabar padamu, kamu malah semakin bertentangan dengan ayah. Ayah susah payah mencari uang demi pendidikanmu. Kamu tidak bisa mengerti, malah membicarakan hal yang tidak masuk akal. Xiao Lice, kapal kayumu bagus sekali. Bagus kan? Kapal ini kubeli dengan tabunganku sejak dulu. Kapalmu terlihat seperti sungguhan, hanya saja lebih kecil. Apa dia bisa mengapung di atas air? Tentu saja bisa. Jika tidak, untuk apa aku beli? Aku tidak pernah melihatmu memainkan kapal itu. Oh iya, kalian bawa mainan apa saja? Aku tidak punya mainan, hanya punya bola kesayanganku ini. Kalau ini layang-layangku. Ini layangan yang ingin ku beli. Tayen, kamu beli di toko yang di sudut pasar kan? Iya, pemiliknya melihatku menabung dengan susah, makanya dia menjual murah padaku. Afu, kalau kamu, hari ini kamu bawa mainan apa? Ini ketapelku yang paling hebat. Ketapel ini selalu tepat sasaran, tidak pernah meleset. Wah, kalau begitu bisa bersaing dengan bolaku ini. Kalau aku membawa ini. Wah, apa itu? Boneka kayu, dia seorang penyanyi, dia idolaku. Aku bawa boneka kain. Ini boneka kainku yang paling lucu di antara semua bonekaku. Sepertinya kalian sungguh-sungguh membawa mainan kesayangan kemari. Lalu, kamu bawa mainan apa? Ini buku kesayanganku. Ini buku dari ukiran kayu. Buku dari ukiran kayu? Ini sungguh buku yang istimewa. Tapi kita lupa, sebentar lagi mainan kesayangan kita harus meninggalkan kita. Aku sungguh tidak rela. Sekarang aku mau membagikan hasil ujian kalian. Mochie dapat nilai 100. Asi 70. Nilai ujian sudah dibagikan, semuanya sama seperti dulu. Ada murid yang senang, ada juga murid yang bersedih. Xiao Lice yang nilainya selalu jelek, kali ini hanya dapat nilai 45. Walau ayah tidak pintar, tapi tidak pernah dapat nilai sejelek ini. Kenapa ayah bisa punya anak sepertimu? Nilaimu tidak pernah bagus. Ibu cuma minta kamu dapat nilai 60. Maaf. Kelak Xiao Lice kita sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tidak akan begitu, masih ada harapan. Kelak harus lebih giat belajar lagi. Iya, aku akan berusaha. Lain kali aku pasti dapat nilai 60. Ayah, jangan menghentikan uang jajanku. Hidupku akan menyedihkan. Hasil ujianmu jelek. Ayah seharusnya bersedih. Untuk apa ayah susah payah mencari uang untuk menghidupimu? Ibu tidak mendidikmu dengan baik. Biasanya kamu terlihat pintar. Kenapa kepintaran itu tidak kamu gunakan dalam belajar? Ibu, aku bersalah tidak belajar dengan baik. Sudahlah, kami tidak menyalahkanmu. Tidak ada yang bersalah. Lain kali Xiao Lice akan giat belajar. Nilainya akan membaik. Sudahlah. Kenapa anak itu seperti ini? Sudah. Buah berang yang gurih dijamin lebih murah dari harga pasar. Harganya murah. Xiao Lice, belakangan ini mulai jual buah berang lagi ya? Aku mau mencari uang jajan. Untuk apa mencari uang jajan sebanyak itu? Aku tidak punya uang sepeser pun. Nilai ujianku jelek. Ayahku tidak akan memberiku uang jajan lagi. Pantas saja ujianmu terlihat tegang sekali. Jangan diungkit lagi. Ujian kali ini aku sungguh jelek. Mainan kesayanganku dan uang jajanku hilang semuanya. Tidak apa-apa, Xiao Lice, aku beli buah berang denganmu. Asi paling baik hati. Lain kali harus sering beli denganku ya. Xiao Lice, setiap hari kamu bermimpi menjadi orang kaya. Kamu hanya memikirkan mencari uang. Benar. Dalam buku pelajaran terdapat rumah emas. Belajarlah dengan baik baru tepat. Keluargaku miskin, tapi aku tetap ingin belajar dengan baik. Kamu tidak kagum pada kekayaan keluarga Afu. Usaha bapak keluarga Xiaolong juga laku. Tahu keluarga gendut juga laku. Aku harus memikirkan cara terbaik untuk mencari uang, tidak harus belajar. Kurasa dia sudah tidak waras. Buah berang yang gurih. Bagaimana cara menjadi kaya? Seperti lempengan emas. Asik, aku akan kaya raya.
Hah, emasnya ada di mana? Kenapa terlihat tapi tidak bisa diambil? Hah? Sekarang sudah jam berapa? Kenapa lama sekali belum pulang? Karena uang jajannya dihentikan, Xiao Lice berjualan buah berang di sekolah. Kalau dia menjual buah berang terus, bagaimana pelajarannya bisa bagus? Ayah pergi mencarinya sekarang. Xiao Lice, Guru Fang, apa yang terjadi? Kenapa badanmu basah dan kotor? Guru Fang, aku melihat emas di dalam air, tapi tidak bisa aku ambil. Hah? Emas itu bukan di dalam air, tapi di atas pohon. Lihatlah. Wow, Xiao Lice. Xiao Lice, ayah, Guru Fang, apa kabar? Heng Li, apa kabar? Kenapa badanmu kotor sekali? tadi aku mengambil emas di dalam air. Ada emas di dalam air? Kupikir aku melihat emas di dalam air, tapi sebenarnya itu adalah... Jika tidak ada tujuan yang lurus, maka jalanmu akan menyimpang. Saat kita berhayal seperti melihat emas di dalam air. Kamu jangan selalu berpikir untuk mencari uang. Sekarang tujuanmu adalah pendidikan. Jika belajar dengan benar, semuanya akan menjadi baik. Belakangan ini aku menjual buah berang. Hidupku susah sekali. Aku putuskan mau belajar dengan baik. Jika tujuan belum tercapai, semua hanya niat belaka. Gunakan hati setiap saat. Jangan berjuang demi kekuasaan dan hayalan. Xiao Lice, kamu dengar tidak ajaran dari Guru Fang? Sudah dengar. Aku akan perhatikan Xiao Lice. Asal lebih banyak dilatih, dia akan mengalami kemajuan. Terima kasih Guru Fang, sudah merepotkan. Guru Fang, boleh tidak minta ayahku memberiku uang jajan lagi untukku? Xiao Lice.